Salam sehat pemirsa. Saya untuk kali ini mau berkunjung ya roh ke tempat Mbah Marijan. Tetapi ini video yang kedua, yaitu perjalanan dari makam Mbah Marijan menuju ke Bangker. Dari Kinarjo, makam Mbah Marijan menuju ke Bangker di Kaliadem. Ternyata saya menemukan sebuah tugu yang berisi daftar nama mereka yang gugur. Memang banyak sekali. Memang wilayah di lereng Gunung Merapi merupakan zona berbahaya. Di sana ada ratusan ribu penduduk yang tidak bisa lepas dari ancaman letusan salah satu gunung paling aktif di dunia ini. Maka dari itu dibangunlah beberapa buah bunker yang diperuntukkan bagi para warga yang tidak bisa melarikan diri. Sebelumnya Gunung Merapi pernah meletus dahsyat pada tahun 2006 dan 2010. Nah, karena kejadian tersebut, kawasan di sekitarnya luluh lantak. Kejadian tahun 2010 menewaskan 337 jiwa, sedangkan tahun 2006 itu menewaskan 2 relawan yang berlindung di Bangker Kaliadem yang nanti kita akan ke sana. Bangker Kaliadem yang sudah ada semenjak era kolonial ini dibangun untuk berlindung dari ganasnya Gunung Merapi. Namun tempat ini ya tidak berfungsi sebagaimana mestinya pada waktu itu. Saat kejadian erupsi pada tahun 2006, 2 relawan yang berlindung di bunker tewas tersapu awan panas di dalamnya. Karena para relawan sudah masuk ke bunker tetapi ternyata panasnya sampai di sana. Tidak hanya panasnya tetapi materialnya juga menutupi bunker. Nah, ini ada jalan menuju ke dulu itu Pelawangan, tempat wisata, tapi untuk saat ini juga ditutup, tidak boleh berkunjung ke sana. Jadi ya berada di lingkaran cincin api Pasifik membuat Indonesia memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif. Salah satunya adalah Gunung Merapi ini. Sepanjang sejarah tercatat 5 kali kejadian erupsi terjadi di tempat ini. Kekuatan alam memang maha dahsyat. Nah, dari tempat ini saya melihat ada bangunan jauh di sana itu. Apa itu, Pak ya? Ini digunakan untuk apa? Yaitu tempat-tempat itu. Oh, tempat wisata. Terus jalannya ya lewat sini nih. Bisa lewat sini, bisa lewat sebelah timur. Ya. Mungkin pemirsa kalau suasana sudah aman bisa berwisata ke sini dan bisa ambil foto-foto dengan spot yang bagus. Tetapi untuk sekarang sungguh-sungguh desa ini menjadi sunyi karena sejak 2010 sudah harus pindah tempat untuk mengungsi. Secara administratif, Bongker Kaliadem berada di Dusun Kaliadem, Desa Kepoharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini. Oh, ada mbak-mbak dan masnya. Dari mana, Mas? Dari Bantul, Pak. Oh, dari Bantul. Ya. Baik, udah sering ke sini? Sering, Pak. Dulu KKN tahun 2019 di sini. Oh, dulu KKN. Iya. Ya. Berarti ikut terlibat Iya, di pada sini. waktu itu ya. Termasuk apa ya? Termasuk membantu mereka yang mungkin sisa-sisa ya, Iya. bersih-bersih ya. Ya, oke. Oke, Mas, makasih. Dari channel mana, Pak? Saya dari channel Katolisitas. Oh, Katolisitas. Saya masuk sini. Ini kebetulan saya bisa ke sini bersama teman yang rumahnya sini. Langsung live ya, Pak ya? Enggak. Pemirsa, dari tempat ini monumen saya melanjutkan untuk menuju ke bunkernya. Nah, jalannya memang jelas turun naik dan aspalannya sudah pada lepas sehingga kita harus hati-hati. Saya bersama dengan teman naik sepeda motor dan ya perjalanan seperti ini. Ini saya gerak cepat supaya nanti tidak terlalu lama videonya, tapi saya kira sudah bisa membantu untuk para pemirsa membayangkan situasi untuk menuju ke sana. Dari kota Yogyakarta, tempat ini berjarak sekitar 1 jam perjalanan menggunakan roda 4. Namun kendaraan pribadi hanya diperbolehkan hingga Desa Kinarjo. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan menyewa jeep
yang dapat memuat 6 orang atau menyewa trail atau naik ojek. Para pemirsa, kita sudah memasuki wilayah bunker ya. Sebelah kiri ini ada batu besar, itu namanya batu gajah. Nanti kita akan lihat video yang terakhir. Dan kita menuju langsung ke bunker saja. Dan itu nanti, nah ujung kiri itu ada tangga. Nah itulah tangga menuju bunker. Nah teman-teman, saya ada di posisi di kali Adem ya, bunker ya. Dan itu kelihatan sekali untuk Merapi. Kebetulan karena awannya tidak terlalu tebal sehingga asapnya pasir-pasirnya kelihatan. Nah, tentang bunker ini Pak Eko. Bunker ini kan dulu untuk sembunyi beberapa orang ya. Jadi area ini itu dulunya sebelum letusan dulu itu ada rumah pemukiman warga. Lalu untuk keamanan kita akan lihat ke sini. Bunkernya mana? Di dalam sini Pak. Bunker Kali Adem. Bunker Kali Adem. Berarti dibuat lubang pintunya. Baik. Bentar, persis. Saya persis di depan pintu bunker dan itu yang latar belakang itu persis Merapi. Saya zoom dan itu puncaknya mulai ketutup lagi, tetapi yang bagian bawah sudah terang. Nah, inilah pintu gerbang bunkernya. Kalau posisi seperti sekarang saya itu tidak kelihatan, tetapi akan maju sedikit. Itu pintunya. Oh iya. Oh itu. Nah, baik. Bunker itu berarti tempat persembunyian. Tempat tersembunyi bawah tanah. Kalau awan panas itu kan sifatnya dia lari cepat gitu ya. Jadi kalau tidak membawa material, jadi orang masuk ke dalam itu kemungkinan besarnya bisa selamat. Oh iya. Nah kemarin kenapa kok sampai ada yang terpanggang di dalam? Karena kan turunnya bersama dengan material, jadi tertutup. Lalu berarti materialnya sampai sini ya? Tertutup kan sempat dulu dibersihkan juga. Ya. Kita masuk ini sebetulnya tidak terlalu besar. Dulu ada listriknya. Ya, kita di depan pintu saja untuk melihat sebentar. Permisi, Mbah. Saya di sini untuk melihat sebentar supaya saudara-saudara kita bisa tahu situasinya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf karena saya tidak bisa melihat panjenengan semua. Jadi ada dua pintu yang dipakai di sini untuk keselamatan sebetulnya. Pintu yang pertama ini juga ini sangat tebal ya, jadi untuk panas yang begitu besar itu harapannya bisa menahan. Lalu pintu yang kedua ini ya, lalu kemudian di dalamnya ada tempat untuk orang-orang di dalam. Pemirsa, ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di sekitar Merapi. Tempat ini menyimpan banyak jejak ganasnya Gunung Merapi. Ini pintu utama itu 15 cm baja dan ruangan di atasnya masih memiliki sisa-sisa material Merapi dan pasir dan vulkaniknya. Ini di dalamnya masih ada batu tetapi gelap. Alasnya datar tetapi atapnya melengkung seperti setengah pipa. Terima kasih kami boleh berkunjung di sini. Semoga simbah semua bahagia di sana di surga. Sudah saya ambil tadi. Berarti kalau dihitung itu tangganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini tangganya, jadi naik tangga.
Kali Gendol persis tahun 2010 itu membawa material dari Merapi, pusatnya di situ. Baik, ini saya keluar dari apa tuh? Dari bunker, terus mau jalan ke atas bunker sebentar untuk melihat Merapi lebih dekat lagi. Terus kita akan melihat juga dari sisi sebelah kanan, kalau kita menghadap ke bunker itu Sungai Gendol atau Kali Gendol ya. Berarti sana tadi Kali Adem, Sungai Kali Adem, sungai samping Mbah Marijan tadi ya. Oh, oh Kali Kuning. Terus yang ini Kali apa? Gendol. Ini 3 bulan yang lalu saya barusan dari sini juga untuk wisata, dan gerusan airnya belum separah ini. Ya, disinilah tahun 2006 dengan panas awan Gunung Merapi sampai bunker sini disertai material vulkanik, sehingga ada 2 saudara kita relawan yang bersembunyi, tetapi karena panasnya sangat tinggi maka memang sampai meninggal. Ini berlindung dari awan panas yang namanya wedhus gembel karena gumpalannya seperti bulu kambing gembel. Nah, tempat ini sekarang menjadi kawasan wisata yang nanti kalau Anda datang naik jeep akan dibawa naik ke jalan terjal dan curam yang memicu adrenalin kita. Sepertinya ada jasa tur yaitu Lavatur yang siap akan mengantarkan Anda keliling-keliling sini. Ya, begitulah kelihatan sangat agung karya Tuhan, menjadi sangat besar. Di hadapan Gunung Merapi yang sangat besar seperti itu kita menjadi sangat kecil. Menoleh untuk pulang saja merepot karena jalannya berkelok-kelok. Dan bisa membayangkan pada waktu itu masyarakat sini diminta untuk mengungsi kan tidak bisa cepat. Itu kan kelihatan sepertiga atau seperempat yang sekarang ada. Berarti paling belum ada separuh itu ya. Ini kan masih bukit-bukit di sekitarnya, Pak. Ya. Kalau kita ke arah timur lagi nanti ada daerah wisata namanya Bukit Kelangon, juga untuk melihat Merapi sangat bagus sekali. Tapi kita harus lewat bawah, mungkin lain kali kita akhirnya akan bisa ke sana. Ya, terima kasih. Sebelum perjalanan pulang, kita keluar bertemu dengan batu besar di dekatnya itu. Teman-teman, ini yang disebut Watu Gajah. Watu Gajah itu berarti dulu batu dari atas menggelinding sendiri, betul? Ya, betul. Dan itu langsung menjadi seperti ini besarnya. Ini kalau diukur, saya menghadapi ini sekitar 3 ini 4 meteran ya? 3 tangan 3 depa Mungkin 4 meter, tingginya sekitar 2 meter. Terus itu kan belum yang tertanam ya, Pak. Ini kalau yang di samping ini ya ada ya, wah yo tebal ini. Ya sekitar 4 meteran. 4 meteran, tingginya 2 meter, panjangnya itu 4 meter juga. Terus ada yang tertanam ya. Dan dibayangkan kalau sebesar itu menggelinding dari atas kan, ini berarti kan sisa-sisa cuwilannya. Jadi ketika dari atasnya seberapa kita tidak tahu, mungkin sebesar gedung ini. Ya, betapa besar. Padahal itu kan melewati apa itu jurang ya. Ya. Soalnya jurang masih sampai di sini. Ya, begitu teman-teman, betapa hebatnya alam raya ini, ciptaan Yang Maha Kuasa. Patut kita bersyukur kepadanya. Amin.